Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan hormati tetamu kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahim Muhajir, Allah Ta'ala bi hayati wa umrih. Amin amin. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kepada hadirin, hadirat, dan segenap imam Masjid Imam Bonjol beserta seluruh pengurus yang hadir di malam yang mulia ini, di malam Jumat. Temanya urgensi mazhab di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Urgensi artinya pentingnya. Maknanya adalah yaitu ulama-ulama. Kalau mazhab ini kan pemikiran yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orangnya. Jadi judulnya itu sebenarnya yang dimaksud adalah urgensi para ulama di dalam 4 mazhab, ya, yang masih eksis dan disepakati di dalam circle ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau posisi kita sebagai orang awam, dan memang kita orang awam, makna awam di sini belum mampu memahami ayat-ayat hukum atau berbicara fikih, kita tidak mampu memahami ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka kita wajib belajar kepada para ulama, wajib bertanya kepada para ulama, dan itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada perintah di situ, bertanyalah kepada ahla dzikr, yaitu ahlul ilm, orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, in kuntum la ta'lamun, itu kita orang awam. Berarti mazhab yaitu, kalau kita orang awam wajib bermazhab, Kita gak mampu memahami Al-Quran secara mandiri sebagai orang awam. Kita juga tidak mampu memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum, maka kita mengikuti para ahlinya,
dan itu perintah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang malu kalau kita mencoba menjadi mujtahid. Gak usah ngikut mazhab ulama, langsung aja Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita memposisikan diri kita mujtahid. Padahal kalau flashback ke belakang kita lihat ulama-ulama terdahulu, misalnya Imam Juwaini bermadhab, Imam Ghazali bermadhab Syafi'i, Imam Nawawi yang ilmunya sudah luar biasa. Sebenarnya secara mandiri mereka juga mampu untuk menggali hukum-hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tapi masih bermadhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bermadhab, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami bermadhab, Imam Romli, baik ayah beliau maupun anak beliau Syihabuddin Ar-Romli dan Syamsuddin Ar-Romli bermadhab. Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang menulis kurang lebih 600 judul kitab, di hitungan terbaru 600 judul kitab, masih bermadhab. Nah, siapa kita kok tidak mau bermadhab dengan mereka-mereka yang luar biasa keilmuannya, ibadahnya, kesolehannya, keikhlasannya, tapi masih mau bermadhab. Nah, orang yang tidak mau bermadhab sebenarnya bermadhab, mazhabnya tidak ada mazhab gitu. Iya kan? Karena itu kan pemikiran dia. Cuma masalahnya mazhabnya ini mazhab yang menyimpang karena tidak mengikuti mazhab yang diakui. Selalu kami ulang-ulang bahwa ketika mengikuti satu mazhab tertentu dalam masalah fikih, kita bukan mengikuti satu tokoh ulama, tapi kita mengikuti jutaan ulama dari generasi ke generasi. Jadi bukan mengikuti satu orang. Jadi konsekuensi orang yang tidak bermazhab itu sangat berat. Di surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ada kitab fikih judulnya Ad-Durus Al-Fiqhiyah. Di situ mengatakan makna wa may yattabi ghayra sabilil mu'minin, orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang beriman itu jalannya para ulama, jalannya para fuqaha. Dia nggak mau mengikuti jalan mereka, artinya tidak mau bermazhab. Apa konsekuensinya? Akan menyimpang. Kami biarkan dia menyimpang dan kami sampaikan dia ke neraka jahanam wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat karena pasti terjadi penyimpangan-penyimpangan begitu. Jadi tawadu. Jadi orang bermazhab itu tawadu, tahu diri. Saya ngikut deh, saya belum mampu. Ada akhlak di situ. Rahimahullah man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Tapi kalau gak mau bermazhab, gak mau ikut, itu kesombongan. Padahal kalau diukur untuk jadi santri juga belum layak dinisbatkan sebagai santri, apalagi sebagai mujtahid. Jadi orang yang ikut mazhab tawadhu, sedikit-sedikit ikut. Imam Nawawi mengatakan ini, saya ikut. Imam Rafiq mengatakan ini. Ada Imam Al-Qaffal Al-Kabir, Al-Qaffal Al-Sagir, kita ngikut pendapat beliau-beliau. Nah, dan itu kan ada aturan ya, mujtahid ada aturannya. Jadi konsekuensinya berat orang yang tidak bermadzhab. Saya baca kitab beliau Tuhfatul Thalib. Ya. Di situ luar biasa, di mukaddimah itu beliau dengan tawadunya, dan ini memang manhaj yang benar dalam berfikih ya.
yaitu kitab ini saya merujuk ke kitab ulama sebelumnya. Syekh Ibrahim Bajuri diantaranya disebutkan di situ. Kemudian Syaikhan, ya, dua guru besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ini manhaj yang benar dalam berfikih. Dan ulama-ulama terdahulu sudah melarang, ya, sudah melarang bahwa kita ketika mengikuti hukum harus memilih di antara 4 mazhab. Kalau mazhab terdahulu ada 80 mazhab, tapi 4 mazhab sampai sekarang masih eksis dan terjaga, dan ada regenerasi dan juga terkodifikasi seluruh kitab-kitab mereka. 4 mazhab itu. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, itu menulis risalah khusus berjudul Ar-Raddu ala man ittaba'a ghaira al-madzahib al-arba'ah. Dan jika diterjemahkan, penolakan terhadap orang yang mengikuti, yang tidak mengikuti, mohon maaf, 4 mazhab. Dia gak mau ngikut. Itu ditulis secara khusus oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan ulama kontemporer Asy-Syahid Dr. Said Ramdan Al-Huti, bahkan judulnya ini sudah menjawab, dari judul kitab sudah menjawab bahwa konsekuensi orang yang tidak bermadhab itu adalah apa? Akhtaru bid'ah tuhaddidu as-syari'ata al-islamiyah. Nah, judul kitabnya Al-Madhabiyah. Tidak bermadhab itu akhtar bid'ah, bid'ah yang paling berbahaya. Tuhaddidu as-syari'ata al-islamiyah, yang merusak dan mengancam tatanan hukum syariat Islam. Jadi orang tidak bermadhab itu bid'ah sekali. Dan ketika mengatakan saya tidak bermadhab, saya langsung saja menjadi mujtahid mutlak atau muqayyad atau mustahid tarjih dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah madhab yang tidak ada madhab. Itu madhab juga, tapi disebut madhab la madhabiyah. Jadi itu pengantar, nanti saya berikan waktu ke Kiai bisa menguraikan al-khitam, ya, penutupan dari saya. Memahami fikih ini tidak mudah. Tidak mudah. Kita butuh guru. Kadang-kadang istilah juga kita belum paham. Misalnya madhab salaf. Terminologi ini tidak pernah ada dari sejak zamannya para imam 4 madhab. Yang imam 4 madhab ini salaf. Imam Syafi'i masa salaf, yang benar itu masa salaf, periode salaf, atau yang benar itu adalah ulama-ulama salaf. Tapi madhab salafi itu tidak ada. Adanya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Bisa dibuka di literasi kitab-kitab fikih terdahulu, tidak ada istilah madhab salafi. Adanya periode salaf dan ulama salaf. Dan ketahuilah, imam 4 mazhab itulah ulama salaf. Mereka, kita ngikut kepada mereka, ya kita salaf. Imam Abu Hanifah ulama salaf, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Malik ulama salaf, dilahirkan 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i ulama salaf, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Ahmad ulama salaf, dilahirkan 164 Hijriah, wafat 201 Hijriah. Bukankah salaf itu periode 300 tahun, dihitung di masa Rasul sampai di masa setelahnya, kurang lebih 300 tahun. Khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik adalah masa, kata qaran itu abad 100 tahun. Dan Nabi menyebutkan di masa beliau, masa terbaik masaku, dengan sebutan qarn, abad, berarti 100 tahun. Dan orang setelah mereka, berarti
tambah lagi 200 tahun, 300 tahun. 4 madhab berada di abad tadi, abad 1-2 Hijriah. Jadi itulah pegangan kita para imam madhab. Nah terakhir, untuk memahami fikih tadi saya katakan bahwa butuh keterampilan. Ada namanya maharatul fahmi fil fikih. Ya, kita butuh guru untuk mendapatkan keterampilan memahami teks-teks fikih. Itu butuh guru. Kalau tidak akan salah memahami. Ada kisah itu, satu ulama ahli fikih lewat di kuburan, kemudian dilihat ada seorang pemuda lagi menyirami kubur dengan susu. Jadi ini kuburan, dia sirami dengan susu. Ini Pak Kiai atau ulama ini bingung nih, ini amalan dari mana? Akhirnya ditanyakan kepada pemuda tersebut, ini kau lakukan apa ini? Ada kuburan kemudian disirami dengan susu. Oh ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi. Dari mana kamu dapat? Saya baca satu buku atau kitab tanpa guru, otodidak. Dia baca kitab kuning. Di situ ada tulisan yusannu nasubbul laban alal qabr. Disunnahkan kita menuangkan atau mengguyurkan susu di atas kuburan. Nah ini yang sudah bergelut dengan ilmu fikih, ulama tersebut, dia mengerti betul bahwa ini keliru. Dia mengatakan itu teksnya maknanya bukan seperti itu. Bacamu sudah salah, pemahamanmu juga salah. Yang benar itu yusannu nasbul labin alal qabr. Disunnahkan meletakkan batu bata di atas kuburan. Itu kalau digundulkan dia pikir yusannu nasbul laban alal qabr. Padahal yang benar yusannu nasbul labin alal qabr. Lihat, tanpa guru bisa berbahaya. Ini kemahiran memahami teks-teks ini. Ada yang juga memahami al-hayatu sauda syifa'un min kulli da' illa al-maut. Ular hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya dia buka praktek, ada pasien datang dikasih ular hitam, keracunan mati. Terus dibilang hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata ada titik terlebih di situ, salah cetak kitab, kelebihan titik. Dalam satu riwayat ada debu nyangkut di bagian bawah, jadi ada hurufnya semuanya ba. Ada debu di bawah jadi ya, jadi hayyah. Padahal al-habbatu sauda, bukan al-hayyatu sauda. Kalau al-habbatu sauda itu adalah hadis Rasul SAW, jinten hitam, artinya obat dari segala penyakit. Nah, ini kemahiran. Yang kedua, maharatu istihdar di masail fiqh. Kemahiran dalam mempresentasikan contoh-contoh fikih. Karena dalam kitab fikih itu banyak masalah. Ya. Kalau salah contoh itu juga sangat berbahaya. Ya. Dan masalah ada dua, ada masalah yang sifatnya teoritis yang bisa kita baca di teks-teks fikih. Ada masalahnya yang sifatnya apa? Yang kita alami di kehidupan. Jadi para fuqaha juga mengalami masalah yang sama. Makanya luar biasa ya, para fuqaha yang mereka sibuk di dalam belajar, mereka punya problem yang sama dengan anda sekalian. Gak ada bedanya, terutama masalah rumah tangga. Ada satu godi mufti, ya, istrinya mengatakan kepadanya, kamu jadi hebat seperti ini karena gara-gara saya, kata istri. Istrinya katakan begitu. Kalau tidak karena saya, kamu gak akan bisa berhasil seperti ini. Kata mufti tersebut, oh kau katakan begitu, mana buktinya? Dia tahu nih, bentar lagi mufti tersebut mau mengajar. Dia bilang, baik, sebelum kau mengajar, ingat ya, habis pulang mengajar beli bawang. Ya, beli sekian kilo di pasar, cari yang segar ya. Sudah. Hanya mufti pergi mengajar. Terganggu. Yang dia ingat bawang. Akhirnya ngajarnya yang sebelumnya luar biasa, pada hari itu kacau balau.
baca kitabnya keliru, ya kesimpulan hukumnya juga tidak seperti biasa, yang luar biasa. Hari itu murid-murid yang hadir kok ini lain. Selesai mengajar, ditanya kepada mufti tersebut, ini ada masalah. Iya, pikiran saya dari tadi bawang. Jadi sebelum mengajar tadi istri saya pesan jangan lupa beli bawang. Akhirnya selama mengajar yang terlintas di pikiran saya bawang. Man ihtamma bil basalah lam ya'rif al masalah. Siapa yang fokusnya kepada bawang, dia tidak tahu masalah. Nah, berarti apa? Betul, peran istri sangat penting. Ada satu ulama namanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, sebutkan dalam kitab Tarajum. Itu gelarnya Ibnu Daqiq Al-Aid, artinya tepung hari raya. Karena pada waktu itu jadwal beliau khutbah hari raya, di hari raya. Sebelum pergi istrinya suruh, jangan lupa beli tepung, mau buat kue ini, sebentar hari raya. Ya. Beliau pergi ke masjid. Sepanjang jalan tepung, jangan lupa, bahaya jangan lupa. Ternyata karena beliau sholat, setelah sholat jadi khotib, beliau khutbah, istrinya nunggu lama, khutbahnya tidak cukup panjang. Akhirnya istrinya datang ke masjid, nyusul, berdiri di depan pintu masjid. Nah, Imam Ibnu Daqiq melihat istrinya di atas mimbar bilang Allahu Akbar, tepung hari raya. Akhirnya diberikan julukan Ibnu Daqiq Al-Aid, anak tepung hari raya. Yang terakhir adalah maharah at-tadbiq lima fi kutubil fiqh. Ini yang paling penting, yaitu pengetahuan ilmu fikih yang kita dapatkan bukan sekedar teori atau hafalan, tapi kita berusaha mengimplementasikan, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam hukum syariat yang kita istilahkan dengan ilmu fikih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizin bi nasril ummati fil afaq salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumit talaq. Amma ba'da, qala ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu walladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Masyaallah Pak Habib Sri Habib Abdul Rahman, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, meluaskan rezekinya. Amin. Berikan manfaat pada kita semua. Amin. Dan juga para habib yang hadir, para ustadz, para ulama, saudara-saudara muslim sekalian, muslimat. Semoga Allah jaga kita semua, akidah kita, amalan kita, hatta ya'tiyal yakin, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah panjang lebar Al-Habib memberikan satu muqaddimah, dan kemudian saya hanya akan meringkas. Sebelum kita akan tanya jawab. Di sini kita boleh tanya jawab, dan nanti kalau dituruti nggak terasa tahu-tahu jam 12 malam. Apalagi saya datang cuma 1 hari sini. Jadi satu perkara yang sudah disepakati para ulama, bahwa dasar hukum fikih, yang mana ilmu fikih itu adalah
al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu hukum yang berkaitan dengan kehidupan semua orang mukallaf. Orang yang paham fikih, dia tahu bahwa kita ini mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan di saat kita tidur tuh ada aturannya dalam kehidupan ini. Dalam fikih ini mencakup kitabul ibadat, kitabul muamalat, kitabul munakahat, kitabul jinayat. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar fikih, minimal lah takrib itu khatam. Gak usah tinggi-tinggi minhaj. Kitab takrib itu khatam. Maka ternyata semua aktivitas kita dalam kehidupan itu adalah ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama ini jangan dipahami sempit, bahwa pahala itu cuma sholat, pahala itu cuma puasa, pahala itu cuma sedekah, zakat, haji, umroh. Itu namanya memahami agama begitu sempit. Maka disitulah Allah SWT memberikan anugerah kepada para fuqaha untuk memahami, menggali hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah, aktivitas aktivitas manusia, mulai dari ibadat sampai ke mahkamah. Semua ada aturannya. Jadi kalau kita ini sholat ada pahalanya, kita sepakat. Kita puasa ada pahalanya, kita sepakat. Ketahuilah bahwa kita datang ke toko Indomaret, kita masuk, maka kita ambil barang, di kasir kita ngomong, Pak, Bu, saya beli. Maka satu kalimat saya beli ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Dan kalau ditinggalkan itu dosa. Seumpama kita tidak mengatakan saya jual, saya beli, lah kita ikut pendapat Imam Nawawi lah, dan juga ulama yang lain. Cukuplah barang kita ambil, uang saya berikan, saya bayarkan, ini juga sudah dianggap jual beli. Jadi kita berusaha bagaimana kalau tidak bisa ikut pendapat-pendapat yang muktamad, yang kuat, minimal ada yang membolehkan. Sehingga kita datang ke toko niatnya menghidupkan syariat jual beli. Maka ini ditulis oleh malaikat ratib sebagai pahala juga. Kita sebagai karyawan ini akadnya adalah ijarah namanya. Maka kita ini tepat waktu, ini transaksi mengikat. Saya berangkat jam sekian, pulang jam sekian, gaji sekian, tertulis dalam perjanjian. Maka datang tepat waktu, kerja sesuai SOP aturan yang ada. Akhirnya apa? Ketika kerja kita ini tepat waktu, sesuai akad yang ada, halallah gaji kita. Tetapi orang disuruh jaga toko, bukan bagaimana pikirannya tokonya ini laku. Hari-hari yang dipegang HP main game di tokonya. Orang disuruh kerja malah chattingan HP terus. Sehingga akhirnya sebetulnya dia ini tidak bekerja. Masuk tapi tidak bekerja. Akhirnya gajinya jadi subuhat. Sehingga kita ini kalau dalam bekerja ini juga ikut aturan. Bab ijarah bagaimana, bab sewa menyewa bagaimana. Maka kita dalam transaksional, kita beli tiket apa, ikut aturan. Semua berpahala. Semua kita ini bekerja, pagi bekerja, sore pulang. Alasannya apa? Minimal lah supaya dapat rezeki yang halal. Kerja yang halal supaya dapat rezeki yang halal. Karena kita ini punya tanggung jawab, istri, anak, diri kita sendiri, minimal diri kita sendiri. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya biman ya'ul.
Cukup orang tuh dihukumi sebagai orang yang berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sehingga dalam hadis Nabi, orang yang sore-sore pulang kerja capek semata-mata karena memenuhi tanggung jawab dia untuk supaya yang dimakan itu halal, maka ini sore-sore dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan juga begitu. Seawam-awamnya orang menikah, pasti yang dia pikirkan bagaimana supaya halal, kan gitu kan. Maka menikah ini kalau orang tuh ikut aturan yang ditakrib, yang diminhaj itu, mulai proses cari calon istri, mulai proses mengenal lebih dalam, semua pakai tata cara syariat. Lamaran, nikah, walimahan, kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dia bergaul istrinya dengan baik. Maka ini hari-hari dia masuk rumah, hari-hari bersama istri dan anaknya, semua dihitung sebagai pahala. Jadi muasyarah yang baik dengan istri, muasyarah yang baik dengan keluarga, ini berpahala. Kemudian kalau kita bicara kitabul jinayat, orang ini akan sakit hati kalau dizalimi. Maka mungkin dicuri hartanya, ditabrak mobil, atau dipotong tangannya, dirampok, dibegal. Agama memberikan solusi. Anda tidak terima, boleh dituntut di mahkamah. Cuma dalam tuntutan itu maksimal, ya sesuai sebatas kita. Kalau orang dibunuh, ya sudah hukumannya qisas. Kalau dia ini memaafkan, maka ada diyat. Dan jumlahnya itu besar. Sehingga kita ini heran. Saya ke Papua tuh heran. Orang Papua tuh karena satu nyawa 2 miliar. Satu nyawa dibunuh, tuntutan hukum adat 2 miliar. Ternyata itulah kadar diyat. Jadi orang nabrak kita ini, nabrak orang gak sengaja mati, itu sebetulnya wajib bayar diyat kepada keluarga korban 100 ekor unta. Nah 100 ekor itu kalau dirupiahkan ya hampir 2 miliar itu. Maka kenapa Islam begitu memberikan apa itu perhatian dengan memberikan denda yang besar? Nyawa itu mahal. Maka walakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Qisas itu disyariatkan bukan sebagai bentuk kekejaman. Qisas itu syariatkan adalah untuk menjaga nyawa manusia. Karena ketika orang itu tahu kalau saya bunuh orang, saya juga dibunuh, dia mikir-mikir 1000 kali. Saya kalau bunuh orang, saya juga dibunuh, mikir 1000 kali. Saya nabrak orang, dendanya 2 miliar, maka di jalan tuh hati-hati, tidak main ngebut. Kenapa orang tuh tidak punya etika di jalan, arogan di jalan, sehingga merugikan banyak orang? Di antaranya, di samping dia tidak tahu aturan agama, bagaimana berlalu lintas di jalan, dia ini tidak tahu hukumannya kalau melanggar itu. Sampai sebetulnya dalam kitab fikih, kita di jalan, ikut aturan lalu lintas, itu semua berpahala. Al-muslimuna idza syurutihim. Jadi semua aturan lalu lintas itu dibuat adalah la dororo wa la diroro. Jangan kita di jalan itu merugikan kita sendiri, membahayakan kita sendiri, juga jangan membahayakan orang lain. Maka berkendara dengan baik, berkendara dengan memperhatikan keamanan kita, keluarganya, orang lain, itu sepanjang jalan ditulis sebagai pahala. Maka disinilah untungnya orang itu kalau ngaji ilmu agama, khususnya ngaji ilmu fikih ini, Masya Allah, semua aktivitas itu berpahala. Ibu-ibu
itu masak untuk suaminya, semua ada pahalanya. Walaupun secara fikih nggak wajib, tapi itulah sesuatu yang tidak wajib dibuat, itu namanya ikram. Ini ada nilai pahalanya. Sunnah ta'ala. Maka disinilah ilmu fikih itu semua diambil dari mana? Diambil dari Quran dan hadis. Ijma sumbernya juga Quran hadis. Qiyas rujukannya juga Quran hadis. Ini sepakat ulama. Hanya saja yang tadi disampaikan oleh Habib, yang jadi permasalahan bagaimana kita cara memahami hukum dari Quran dan hadis. Quran itu berbahasa Arab 30 juz. Hadis ini berbahasa Arab, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Maka disitulah untuk memahami hukum ada ilmu namanya usul fikih. Kaidah-kaidah bagaimana orang harus memakai kaidah tersebut di dalam menggali hukum dari Quran dan hadis. Dan untuk memahami usul fikih perlu banyak sekali cabangan ilmu yang harus dikuasai. Nahwu, sorof, macam-macam. Maka disitulah yang diceritakan tadi, beberapa ulama itu menyatakan sudah menjadi ijma ulama. Orang harus ikut kepada salah satu dari 4 mazhab. Kenapa? Ini ada saya pernah baca di satu kitab, lupa saya kitabnya itu. Tahun 600 Hijriah itu diadakan pertemuan yang sifatnya ini penting banget oleh para ulama-ulama dunia di zaman itu. Kenapa? Beliau katakan mazhab fikih itu ada 80. Dan sebetulnya kehidupan bermadzhab ini sejak zaman sahabat. Sahabat itu jumlahnya sekitar 124.000. Di Haji Wada itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang hadir itu sekitar 110.000 orang. Sebagian sudah meninggal dunia, sebagian tidak hadir. Lah di 100.000 orang sahabat itu yang nama-namanya muncul diriwayatkan ulama sebagai mufti, sebagai fuqahanya sahabat itu tidak banyak. Enggak banyak. Ini selevel sahabat, ketemu Nabi, dengar turunnya ayat-ayat Al-Quran. Coba, hidup di zaman Nabi, tidak berani langsung berfatwa. Enggak berani. Orang-orang yang punya kapasitas untuk menyampaikan fatwa, itu enggak banyak di kalangan sahabat. Khulafaul Arba'ah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga masih ada beberapa yang lain. Jadi kehidupan bermadzhab itu sudah ada sejak zaman sahabat. Yaitu apa artinya? Urusan hukum yang digali dari Quran hadis, kita serahkan, kita ikut kepada orang yang ahli dan pakarnya. Lah selepas sahabat, ilmunya sahabat itu dipahami oleh ulama-ulama madhab yang disampaikan ada 80. Nah di tahun 600-an ini banyak orang menyampaikan ini madhabnya Hasan al-Basri, madhabnya Atha bin Abi Rabah, madhabnya Sufyan ats-Tsauri, Alais ibn Sa'id al-Auza'i, tanpa punya sanad. Anda mengatakan begitu, riwayat dari siapa? Dari siapa? Nah, dibuatlah pertemuan. Maka kesimpulannya, tidak diperbolehkan orang meriwayatkan satu madhab kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama, punya bukti yang ittisal, bukti yang nyambung sampai pendiri madhab. Apa itu buktinya? 1, karangan kitab yang punya silsilah sampai pendiri madhab. Yang kedua, orang yang meriwayatkan. 2 ini nggak bisa dipisah, kitab dan orang yang meriwayatkan. Akhirnya dari puluhan madhab itu yang bisa memenuhi cuma 4 madhab. Nah, para pakar hadis itu loh, kalau hadis nggak sahih,
muttasil musnad, muttasil marfu. Hadis itu kalau nggak sanadnya nyambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima. Lah, madhab juga begitu. Al madhab wan naql. Madhab itu meriwayatkan. Kita gembar-gembor ini ikut madhab Imam Syafi'i. Ada ndak itu kitabnya sampai beliau? Ada ndak kita punya guru, kita belajar pada guru nyambung sampai Imam Syafi'i? Maka di tahun 600 Hijriah itulah di situ yang memenuhi syarat cuma 4 aja. Mazhab Hanafi punya kitabnya, ada Durrul Mukhtar kan gitu kan. Jadi Imam Syafi'i punya kitabnya yang paling familiar, Minhajul Talibin. Ini mazhab Maliki punya kitabnya, mazhab Hambali punya kitabnya. Akhirnya dibuat kesepakatan selain mazhab 4 tidak boleh diajarkan. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi kehidupan umat Islam ini 1000 tahun lebih kehidupan bermadhab, yaitu ngikut pakar-pakar ahli ilmu yang punya kapasitas untuk menggali hukum dari sumbernya. Ikut. Makanya kalau sekarang ini saya tanya Bapak Ibu, ini Ustaz Munir katanya ikut madhab Syafi'i kan? Saya ini madhab Syafi'i. Coba, apakah ditanya pernah baca kitab Imam Syafi'i? Kitab Al-Um aja nggak tahu yang mana kitabnya gitu. Al-Imla apalagi. Sebetulnya apa? Jangankan memahami Quran hadis, ini untuk mengikuti madhab ulama yang sudah jadi, ini pun kita nggak mampu. Nah, jangankan Ustaz Munir, saya sendiri juga nggak mampu. Beliau punya kitab Qol Qadim Qol Jadid, ini beberapa kitab. Kalau saya harus menyimpulkan sendiri kitab beliau, nggak mampu. Lah, Imam Haramain Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini, ini merangkum kitab-kitab Imam Syafi'i Qol Jadid dan kitab-kitab Ashab Syafi'i dalam satu kitab yang runtut gitu, seperti yang kita lihat sekarang ini, namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Maka seluruh ulama yang bermadhab Syafi'i menjadikan kitab itu dijamin sebagai rujukan. Jadi rujukan, jadi apa rujukan memang? Rujukannya referensi kan gitu, untuk meriwayatkan madhab Syafi'i. Sehingga seumpama orang tidak langsung membaca kitab Imam Syafi'i, cukup ini menjadikan referensi kitabnya Imam Haramain dan cukup diakui sebagai pengikut madhab Syafi'i. Kenapa? Ini Imam Haramain itu jauh lebih bisa memahami kitab-kitab Imam Syafi'i daripada kita. Imam Ghazali meringkas ini jadi Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dirikas Imam Rafi'i, Al-Muharrar, dirikas Imam Nawawi. Lah, sekarang pun kita ini juga tidak semua baca kitab Imam Nawawi. Padahal itu kitab yang paling sahih, paling itqan lafdzan wa maknan di dalam meriwayatkan madhab Syafi'i. Akhirnya kita ikut kitab-kitab berikutnya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, yang lain. Dan itu pun ternyata kita juga tidak ngaji sendiri, ikut Al-Habib Abdurrahman. Ya enggak? Maka orang Jawa mengatakan kiai. Kenapa atau kiai? Kiai. Zaman dulu tuh kenapa dikatakan kiai? Mau tanya masalah, datang ke kiai. Mau ada hukum, tanya hukum, datang ke kiai. Mau sakit berobat, datang ke kiai. Minta doa apa acara, datang ke kiai. Makanya dikatakan kiai. Jadi rujukan umat. Jadi tempat bertanya oleh umat gitu. Kesimpulannya, kalau di satu kampung itu ada seorang ulama, sak kampung sebetulnya mazhabnya ikut ulama tersebut. Itulah kehidupan umat Islam seluruh dunia. Sebagaimana di dalam urusan dunia, saya tanya apakah Bapak siap
Kalau urusan kedokteran itu tidak boleh ikut dokter, tidak boleh ikut mazhabnya dokter, nggak boleh. Bapak harus belajar sendiri, pahami sendiri, periksa sendiri. Nah, jadinya malah mati bukan sembuh kan gitu kan. Urusan ini mobil juga begitu, nggak boleh ikut auto 2000. Kitabnya ada, kalau sudah baca sendiri, bongkar sendiri, nggak bisa mengembalikan. Urusan dunia kita ini sepakat, serahkan kepada ahlinya. Padahal dunia ini, kalaupun gagal mesin, yo kehilangan duit. Kesehatan gagal, yo tambah sakit dan mati. Dan sedangkan urusan agama ini kalau tidak ikut ahlinya, masuk neraka. Maka tadi beliau sampaikan baca ayat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Jadi orang yang tidak ikut mayoritas, dan seluruh dunia mayoritas umat itu bermadhab. Maka disinilah ini diantara orang yang paling berjasa menjaga agama di Indonesia ini siapa? Pondok pesantren dan kiai-kiai masjid. Jadi kita ini dijajah 300 tahun lebih, Pak. Negara lain, Filipina sudah jadi Nasrani. Spanyol hilang itu Islamnya. Indonesia ini dijajah 300 tahun lebih. Itu kan VOC datang tahun 1595 kan. Jadi kita dijajah itu 300, bukan dia mulai dikuasai itu Belanda masuk ke negara kita ini 350 tahun. Merdeka tahun 45, umat Islam 99%. Maka disinilah intelijen Barat itu mendalami di mana bentengnya umat Islam. Ternyata pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan kiai-kiai masjid itu yang menjadi benteng. Maka disinilah majelis-majelis semacam ini harus kita lestarikan. Kalau orang yang tahu kebenaran tidak mau bicara kebenaran, maka orang yang membawa kesesatan yang akan menyesatkan umat ini. Maka ini sekarang kita mulai bicara salah satu poin-poin fikih kayak tadi kan. Contohnya kita menyebab ibadat. Ini salah satu contoh fikih, memahami bagaimana ulama memahami. Pak, itu kan ada sekarang tuh di mana-mana kopi luwak. Bagaimana hukumnya kopi luwak? Itu kan keluar dari kotoran musang. Dan musang itu adalah binatang yang tidak halal dagingnya. Maka kotorannya itu sepakat itu najis. Beda dengan kotoran ayam, kambing, sapi ini masih ada ulama yang mengatakan bahwa rausatul makul itu suci. Kotoran kencing binatang yang halal dagingnya itu ada yang mengatakan suci. Tapi musang itu adalah binatang yang tidak halal dagingnya. Maka disepakati kotorannya najis. Bagaimana yang dibuat kopi? Bahkan paling mahal. Dan yang buat orang Indonesia lagi. Maka di Fathul Mu'in dibahas. Jadi ketika membahas Az-Zabat, maka itu saya nulis kitab itu Tasil Fathul Mu'in. Sebanyak 4 jilid itu. 8 tahun saya ngarang kitab itu. Maka saya cari referensi rujukan masalah zabat. Ternyata zabat itu satu parfum mahal harganya yang diambil dari bagian belakang musang. Nah, bagian belakang. Jadi bagian belakang di situ di dekat duburnya. Makanya kalau ada musang lewat ada bau wangi kan gitu kan. Lah terus itu dibahas masalah juga kaitan dengan ini. Kalau ada binatang makan biji-bijian, terus biji-bijian itu keluar dari duburnya tidak dicerna, masih utuh, nah, maka hukumnya bukan najis tapi mutanajis. Lah beda najis dengan mutanajis. Najis itu najisul ain. Kayak kotoran tuh nggak bisa disucikan, kencing tuh nggak bisa disucikan. Tapi kalau mutanajis ini barang suci berlumuran najis. Maka disitulah ternyata biji kopi yang dimakan musang itu cuma dihisap.
Dan pencernaan musang tidak bisa menghancurkan biji kopi. Lah kemudian kalau dicuci bersih, kemudian dijemur, diolah menjadi kopi, ada aroma yang beda daripada yang lain. Maka yang begini semasa pembuatan itu benar, dibersihkan najisnya, kemudian terus dicuci, diolah, itu halal. Halal. Jadi ini contoh bagaimana ulama membahas gitu. Terus ada lagi umpamanya dalam bab muamalah ini. Sekarang Indonesia ini yang kita ini darurat untuk segera dijelaskan itu masalah kredit dan masalah gadai. Jadi alhamdulillah negara kita ini bank-bank syariah, leasing syariah sudah di mana-mana, termasuk di Ternate. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah SWT sudah memberikan kemudahan kepada kita semua, adanya kredit berbasis syariah, maka kalau kita masih melanggar pakai kredit riba, sudah tidak dianggap darurat lagi. Beda dengan sebelum adanya bank muamalah tahun 92. Kemudian selepas tahun 2000 ini, 2000 berapa ini munculan sekarang di mana-mana perbankan syariah, leasing syariah. Adira itu 2012 sudah munculkan leasing syariah. Maka disinilah kita ini jangan menganggap itu sama. Alah Pak, sama-sama kredit, tak total uangnya juga sama. Jadi agama itu memandang bukan masalah kita ini harga asli sekian, selama di kredit itu 20 juta menjadi 25 juta. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas bagaimana akadnya, gitu loh. Bagaimana akadnya. Jadi ada kredit ini ternyata praktek riba, dan riba ini sepakat ulama hukumnya bukan sekedar dosa tapi dosa besar, kabair. Bahkan dalam kitab I'anah itu semua syariat mulai zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, semua mengharamkan riba. Dan riba ini dosanya sampai tingkatan perang dengan Allah. Perang dengan Allah. Makanya kita harus tanamkan kepada masyarakat kita, jauhi kehidupan riba. Sampai saya ini dinasihati seorang ulama, bukan nasihati, mendengar nasihat seorang ulama. Tahu nggak kalian, kenapa Indonesia ini semua ada kaya raya, malah kerja ke Hong Kong yang nggak punya apa-apa? Karena kita ini umat Islam, tapi negara kita menghalalkan riba. Akhirnya perang dengan Allah, ya kalah jadi budak. Maka ini riba ini bukan masalah kecil, riba ini masalah besar. Harus kita sadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita akan bahayanya riba. Walaupun kita punya apa-apa, kalau kita ini masih riba, tidak akan ada barokah. Maka kredit itu ada dua. Ada kredit utang piutang, ada kredit jual beli. Nah, ada kredit utang piutang, ada kredit jual beli. Kalau kredit utang piutang, utang sekian mengembalikan lebih, disyaratkan ada manfaat, ada lebih, ijma ulama itu riba. Ijma ulama itu riba. Dan solusi, jangan pakai utang. Kalau Anda ingin ambil untung, jangan pakai utang. Jadi dalam syariat tidak ada orang utang terus ambil untung itu tidak riba, itu tidak ada. Semua utang piutang itu kalau ingin syariat yang kembalikan harus sama. Kalau lebih langsung masuk ke dalam riba. Solusinya pakai akad yang lain, akad sewa, akad jual beli. Jadi ada contoh nih, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau dan orang-orang Madinah itu muamalah musaqah dengan orang Khaybar. Tahu-tahu bawa hasil kurma panen ke Madinah baik semua. Padahal faktanya namanya kurma hasil panen, tidak ada yang baik semua, itu tidak ada. Mesti ada yang cacat, ada yang jelek. Ini hasil panen baik semua. Maka Nabi curiga, ini ceritanya gimana kok kurma Khaybar itu baik semua? Oh tadi begini ya Rasulullah, selepas kita bagi dengan hasil kita, sebelum kita bawa ke Madinah, kita tukar
punya kita yang jelek, 2 gantang, namanya 2 mood itu ditukar dengan 1 mood yang baik. Wah, ini riba, nggak boleh. Maka apa? Terus Nabi nggak boleh riba, selesai enggak? Inilah poin penting dalam kita menyampaikan fikih. Satu perkara kalau dilarang harus kita memberikan solusi. Maka di saat itu Nabi mengatakan haram riba ini, langsung kasih solusi. Kalau kamu ingin seperti itu, jangan langsung 1 transaksi, tapi 2 transaksi dengan jual beli. Apa contohnya? Kurma kamu yang jelek-jelek kamu jual pakai uang. Selepas uang itu kamu terima, kamu belikan kurma yang baik. Jadi bapak punya beras premium dengan beras medium. Kita ini berasnya medium, ingin premium. Nggak boleh langsung beras tukar beras. Nggak boleh. Ini 10 kilo, 1 tuker 7 kilo. Nggak boleh. Caranya gimana? Beras 10 kilo jual pakai uang. 60.000 belikan beras premium, dapat 7 kilo. Inilah solusi. Kemudian semua kurma tidak dimakan di baginda Nabi SAW, dikasihkan ke budak-budak, karena ini hasil riba. Lah begitulah. Ini kalau riba ini utang piutang, itu solusinya nggak bisa dengan utang. Nah terus maka akhirnya murabahah, kan gitu kan. Jadi di perbankan syariat itu pencairan dana ini kalau tidak mudorobah bagi hasil adalah jual beli murabahah. Kita beli motor, nah jadi kredit sekarang kredit pembelian barang. Apa bedanya syariah dengan non syariah? Sama-sama beli. Jadi mamanya ini Ustaz Munir punya showroom, saya konsumen, saya punya uang 5 juta, ingin beli motor 20 juta, berarti uang saya kurang 15 juta. Ini kalau saya ini beli di kredit syariah, kredit riba, leasing riba, maka saya diutangi 15 juta dengan bunga sekian. Kemudian saya beli motor. Jadi showroom tidak ada kredit, tidak ada, showroom semua menjual cash. Nah pihak ketiga inilah yang mendanai saya. Utang 15 juta selama 3 tahun, bunga sekian persen. Maka kita telah akad riba untuk membeli motor. Jual beli motor sah, tapi kita riba ini yang dilarang. Nah, adapun kalau ini leasing syariah nggak begitu. Jadi itu motor dibeli oleh showroom 20 juta, dijual ke kita, dikredit selama 3 tahun, DP 5 juta menjadi harga 25 juta. Sama-sama ada selisihnya, tapi satu akadnya riba haram, satu akadnya jual beli. Jadi 2 kali akad halal. Loh, kan akad lah. Akad itulah yang menjadikan halal haram. Kalau bapak ini nikah baik-baik, pakai wali, pakai saksi, pakai mahar, hanya dengan 2 kalimat aku terima nikahnya dengan mahar sekian, halal. Tetapi kalau transaksi di pinggir jalan, 1 malam sekian, sekian jam sekian, sama transaksi, pelacuran, haram gitu loh. Jadi akad ini dalam agama ini penting gitu. Orang dihukumi Islam hanya karena syahadat gitu. Hanya melontarkan 2 kalimat maka dia jadi muslim, hukumnya berbeda dengan orang yang bukan muslim. Maka ucapan ini penting, akad ini penting. Nah ini sekedar contoh gitu. Dalam bab pernikahan, orang itu tidak belajar cerai, bab cerai, akhirnya menceraikan istri sudah 20 kali, masih kumpul terus. Padahal cerai itu ada batasnya, ada limitnya. Makanya at-talaqu marratan. Jadi tolak itu 2 kali masih bisa rujuk. Kalau sudah fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ini sepakat ulama. Sepakat ulama nggak bisa. Jadi kalau sudah tolak 3 nggak bisa balik. Cuma yang jadi masail sekarang itu, orang kalau mengatakan cerai itu 1 kali ucap, aku ceraikan kamu 3, itu yang jadi polemik itu di situ itu. Kalau cerainya cerai balik, dan 3 kali ini sepakat. Tapi kalau aku cerai kamu 3, ini 4 madhab sepakat cerai 3.
Cuma Ibnu Taimiyah mengatakan cerai satu yang sekarang dipakai pengadilan. Nah, ini kalau orang tanya, saya tidak merekomendasikan itu pendapat, tidak akan memfatwakan itu pendapat. Kenapa? Mukhalif kepada 4 madhab. Dan ini ceritanya orang-orang yang berpegang dengan itu, ya rumah tangganya tidak akan bahagia. Ini surat ijma 4 madhab, jatuh 3. Dan ini ijma sebelum 4 madhab, zaman sahabat juga ijma. Di zaman Khalifah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini masalah cerai dipahami betul, itu ada limitnya. Kalau sudah cerai itu 3 kali, nggak bisa balik sehingga ada muhallil. Maka ini contoh pernikahan. Contoh lagi mamanya, istri ditinggal suami atau pergi gitu. Ada wanita dari Ternate nikah sama itu pekerja-pekerja datang dari Jawa. Wes, mereka kerja di tambang. Nah, di Jawa punya istri, ternyata di sini juga nikah lagi sama wanita Ternate. Nah, selepas nggak tahu kontraknya selesai, atau ditinggal ke Jawa gitu aja. Dicerai juga tidak, atau hilang beritanya. Dan yang begini ini di Jawa, di Indonesia, Malaysia sama saja. Maka disitulah itu pengadilan agama itu, Departemen Agama membuat satu aturan, kalau orang itu nikah baca taklek tolak, taklek dulu itu sebetulnya untuk melindungi wanita dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena wanita ini kalau tidak diceraikan suaminya atau ditinggal walaupun 10 tahun, 20 tahun, ya tetap istri, nggak bisa nikah lagi. Nggak bisa. Maka dengan adanya surat nikah, di situ ada tanda tangan suami taklek. Kalau mendapati suami tidak kasih nafkah 3 bulan, atau dia ternyata KDRT, atau ditinggalkan sudah 2 tahun, kalau ingin Anda lepas dari pernikahan ini, gugat di pengadilan. Maka di situ tidak langsung cerai, enggak, gugat di pengadilan. Gugatan diterima, dijatuhkan talak 1 kali dengan imbalan Rp10.000, baru menjalani masa iddah. Setelah menjalani masa iddah, maka silahkan mau nikah lagi gitu. Jadi tidak boleh ini belum gugat cerai, juga tidak diceraikan suaminya, tahu-tahu nikah. Nah ini kebanyakan. Ini juga tidak boleh. Ini problematika yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah ini sebagai muqaddimah. Terus selanjutnya ini kita sholat dulu baru lanjut, apa kita lanjut baru sholat? Tanya ke jamaah. Lanjut gak? Gimana ini lanjut apa? Sholat dulu dan baru lanjut? Oke. Sholat dulu. Azan dulu. Jadi gini ya, saya ini datang ke Kalimantan, Sulawesi, ini semua pakai kol jadinya Imam Syafi'i salat maghrib itu. Yaitu apa? Waktu maghrib itu singkat, syukuran, taharah, tutup aurat, adzan, iqamah, sholat 5 rakaat habis. Maka di sini adzan langsung sholat. Kalau di Jawa, qul qadim. Qul qadim. Jadi orang sini kalau ke Jawa, gimana nih sudah setengah jam belum sholat ini? Itu lah sholat isya ini. Tak kasih tahu. Kalau jadidnya Imam Syafi'i, ini kan ngajar tadi kan, Tufatul Talib kan. Kalau jadidnya Imam Syafi'i, itu sholat isya itu abdulnya jam 10 malam. Diakhirkan sepertiga malam. Ada hadisnya. Lah, cuma kalau qadim itu sholat di awal waktu. Sehingga ini kalau ada orang datang ke Temboro, di Temboro ada masjid, sholat awal, mayoritas. Ada terkadang di masjid Rangkil itu agak malam. Orang tanya gimana? Ini mengamalkan 2 pendapat Imam Syafi'i. Harus berpikir tahu. Jadi umpamanya malam ini, seumpama loh yang tidak maksa loh. Seumpama kita lanjutkan, nanti baru malam baru sholat. Ini juga ada pendapat kol jadidnya Imam Syafi'i dan itu afdol. Cuma mesti ini nggak terima kayaknya ini. Biasanya sholat. Jadi kita sholat dulu,
Gimana? Salat dulu nanti baru lanjut. Ya. Oke.